Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Wala yalzamuhum istinafu niyatil qudwah. Masih berbicara tentang penggantian imam solat sedang solat. Berarti jamaah pertama, berarti jamaah sudah berniat dengan imam pertama, kemudian diganti dengan imam yang lain, maka dikatakan tidak wajib kepada mereka jamaah oleh memulai niat berjamaah kembali. Maksudnya ayyan wuha bil khalifah, bahwa meniatkan mereka jamaah akannya kedua mengikut dengan khalifah, imam pengganti. Fil asahi, menurut pendapat yang kuat, fil jumu'ati, di dalam salat Jumat, wa ghairiha, dan juga selain salat Jumat. Alasannya litanzilil khalifati manzilatal awwali, karena menempati oleh imam pengganti akan posisi imam pertama, akan posisi imam pertama fi dawamil jamaah, di dalam hal berkelanjutan atau di dalam hal melanjutkan jamaah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yaqulu, berpendapat atau berkata, bi khurujihi minas shalah saru munfaridin, dengan sebab keluarnya imam pertama dari ibadah solat, jadilah mereka jamaah itu solat sendiri-sendiri. Ketika mereka solat sendiri-sendiri, lalu datang imam pengganti, artinya wajib ulang niat jamaah kembali. Titik. Nah, harusnya sana tempat berhentinya. Wa man zahama wa man zuhima anis sujudi alal ardi, siapa saja yang didesak. Didesak artinya didesak, bahasa kita didesak, disuruh cepat. Kalau yang ini berdesak-desakan sehingga dia tidak bisa sujud. Nah, apa terjemahannya? Manzuhima, orang yang tidak bisa sujud karena berdesak-desakan, seperti solat di dalam Hijr Ismail. Apa terjemahan bahasa Indonesia? Sempit, orang yang disempitkan. Nggak ada terjemahannya, kita buat maknanya saja. Wa man zuhima, siapa saja yang tidak bisa sujud karena berdesak-desak, siapa saja yang tidak bisa sujud karena berdesak-desak, tidak bisa sujud di mana? Tidak bisa sujud di tanah.
tidak bisa sujud di lantai, alal ardi, ma'al imami, bersama imam, fi rakaatil ula, pada rakaat pertama, minal jumu'ati, dari salat Jumat. Fa amkanahu ala insanin, lalu memungkinkan ia sujud akannya seseorang di atas orang. Nah, berarti salat dalam hijir, memungkinkan ia sujud akannya seorang di atas orang lain. Misalnya ala kazahrihi, seperti di atas punggungnya orang lain, au rijlihi, atau kakinya orang lain. Fa'ala dzalik, niscaya, khobar itu, fa'ala dzalik, melakukan ia seseorang akan demikian sujud di atas punggung atau kaki orang lain, luzuman, hakadana wajib, litamakkunihi, karena memungkinkannya seseorang, min sujudin yujzi'uhu, dari sujud yang mencukupi ia sujud akannya seseorang. Nah, wa qarrawal Baihaqi, sungguh meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, qala, idza stadda az-zahamu, apabila terlalu berdesak-desakan, idza stadda az-zahamu, apabila terlalu berdesak-desakan, falyasjud ahadukum ala zahri akhihi, maka hendaklah sujud salah seorang kalian di atas punggung saudaranya. Wala budda fi imkanihi minal qudrati ala riayati hayatis sajid, dan harus pada saat memungkinkannya seseorang, minal qudrati, dari kemampuan, atas menjaga posisi atau keadaan orang yang sujud, bi ayyakuna ala murtafi'in, dengan bahwa ada ia seseorang di atas tempat yang tinggi, walaupun sujudnya di atas punggung orang lain, tapi kalau dia mungkin menjaga posisi orang sujud. Apa yang dimaksudkan posisi orang sujud? Pantatnya lebih tinggi pada kepalanya, maka dia harus jaga hal itu. Lalu ditanya, bagaimana mungkin sujud di punggung orang lain pantatnya bisa lebih tinggi? Ya, seperti dia berada di atas tempat yang tinggi. Jadi dia bawa ke dalam hijr Ismail itu kursi. Nah, dibawa dia kursi. Ya, kursi kecil, bisa berdiri 2 kaki. Salat dia di atas itu. Nah, ketika ruku dia ruku. Ketika sujud, kepalanya, dahinya di atas punggung orang. Nah, kalau kita di atas tempat yang tinggi sujud di punggung orang lain, kan bisa menjaga posisi orang sujud dengan meninggikan bagian pinggul. Itu wajib dijaga kalau bisa. Wa illam yumkinhu as-sujudu ala syai'in ma'al imam wal masjud alaih fi munkhafid, dan orang tempat sujud itu berada tempat yang rendah, bi ayyakuna ala murtafi'in wal masjudu alaih fi munkhafid, dengan bahwa ada ia orang yang sujud di atas tempat yang tinggi, dan orang yang disujudin, artinya orang yang dilakukan sujud di atasnya itu berada di tempat yang rendah. Wakila
la yadurul khuruju an hayatis sajid lil udhri. Menurut pendapat yang kedua, tidak mengapa keluar dari keadaan atau posisi orang sujud karena uzur. Ya, sujud sajalah sembarangan. Yang penting ngadap ke kiblat. Apakah akan lebih tinggi kepalanya dari pinggulnya? Karena sujudnya bukan di pinggul, di punggung orang lain, tapi di pinggul orang lain. Cuma situ dapatnya. Karena kalau dia pilih sujud atas kaki orang lain, nah ini mengkhawatirkan. Bisa saja dia tercekik. Berani antum sujud di atas kaki orang. Kalau tiba-tiba dia duduk, nah, lemas kita. Nah, jadi toleransi ini pendapat kedua. Hal ini di tempat kita, masya Allah, nggak akan terjadi, insya Allah, karena masih kosong. Di Makkah nggak akan terjadi juga. Nah, tempat yang mungkin terjadi di Hijr, nah, atau di Raudhah. Ini kemungkinan terjadi. Bisa di Raudhah serasa nggak juga. Apalagi sekarang nggak pakai tiket masuk. Tentu sudah diukur tiket dengan tempat, dengan luasnya tempat. Nah, fasahihu wa illa, jika tidak, wa illam yumkin hus sujudu ala syai'im ya al-imam, dan jika tidak memungkinkan akannya seseorang oleh sujud di atas apapun bersama imam, enggak mungkin sujud. Kenapa enggak mungkin sujud? Karena ketika dia bangkit dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu pinggul orang sudah di lutut dia. Nah, kepala orang sudah di tumit dia. Jadi dia cuma dapat tempat tu tempat kakinya saja. Selebihnya udah orang. Mana mau sujud? Hah? Tadi posisi di atas sujud, lutut masih di lantai, tapi kepala ke kaki orang. Di sini enggak, cuma dia bisa berdiri, kakinya saja yang terletak di lantai. Selebihnya tu orang sekitar. Mungkin sujud? Enggak mungkin. Nah, apa yang harus dilakukan? Fasahihu annahu yantazirut tamakkunamin. Pendapat yang kuat, sesungguhnya seseorang menunggu ia akan mungkin darinya sujud. Nah, kalau ini salat jamaah aman, alhamdulillah. Ketika imam bangkit, orang akan berdiri, tempat akan kosong. Tapi kalau ini salat sendiri, nah, tempat kosong turun orang lain, kosong turun orang lain. Okey, pendapat pertama tunggu dulu. Ada enggak tempat kosong? Walaupun dengan menunggu tersebut iktidalnya terlalu lama, enggak apa-apa juga. Wala yumi'u bihi, dan dia tidak boleh mengisyarat dengannya sujud, liqudrati alaihi, karena sanggupnya seseorang di atasnya sujud. Wasani, sementara menurut pendapat yang kedua, yumi'u bihi, mengisyarat ia seseorang dengannya sujud, aqsama, semaksimal sesuatu, yumkinuhu, yang memungkinkan ia satu akannya seseorang. Turunkan kepala, turun lagi, ya seperti berdiri. Dia sujud sambil berdiri, tentu melewati batas rukuk. Turunkan kepala lagi, turunkan lagi. Nah, kalau bisa duduk, kerjakan duduk. Kalau tidak bisa duduk, kerjakan sambil berdiri. Aqsa ma yumkinuhu, semaksimal sesuatu
yang memungkinkan ia sesuatu akannya seseorang, sama kondisi dia dengan marid, orang sakit. Kenapa boleh sujud isyarat sementara dia sehat? Lil uzri, karena ada uzur tersebut. Wasalisu yatakhayyaru bainahuma, menurut pendapat yang ketiga, dia boleh memilih antara keduanya, antara menunggu sama isyarat. Titik. Ada 3 pendapat. Sekarang kita kembangkan pembahasan hukumnya berdasarkan pendapat pertama. Summa ala sahihi, kemudian berdasarkan pendapat sahih, sujud harus menunggu, tidak boleh isyarat. In tamakkana minhu qabla ruku'i imami, jika memungkinkan ia sujud darinya seseorang, salah, jika memungkinkan ia seseorang darinya sujud sebelum ruku' imamnya, bisaniyati, pada rakaat kedua, sajada, niscaya dia boleh sujud. Fa in rafa'a minas sujudi, jika dia bangkit dari sujud, wal imamu qaimun, sementara imamnya masih berdiri, qara'a, niscaya dia akan baca Fatihah. Fa in raka'al imamu qabla itmamihi al-Fatihah, maka jika sudah ruku imamnya sebelum menyempurnakannya orang yang tidak bisa sujud, sebelum menyempurnakannya seseorang akan Al-Fatihah, raka'a ma'ahu alal asahi, niscaya ruku ia orang tersebut bersamanya imam, menurut pendapat yang kuat yang akan disebutkan nanti pada perkataannya musannif. Atau raki'un, raki'un, kemana di atas? Au raki'un, ke qaimun, ulang amil, ulang amilnya. Fa in rafa'a minas sujudi wal imamu raki'un, jadi ulang amil dari syarat. Fa in rafa'a minas sujudi, maka jika bangkit ia seseorang dari sujud, wal imamu raki'un, ketika dia bangkit dari sujud naik ke atas, imamnya sedang ruku, fal asahu yarka'u ma'a, maka pendapat yang kuat dia akan ruku bersama imam, maka dia posisinya sama dengan masbuk. Nah, Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam, dia tidak wajib baca Al-Fatihah, sama dengan masbuk yang mendapati imam sedang ruku, takbir langsung ruku. Kenapa hukumnya dia disamakan dengan masbuk padahal dia muwafiq? Li'annahu lam yudrik mahallal qira'ah, karena dia tidak mendapati waktu dan tempat baca Al-Fatihah, karena dia tidak mendapati tempat baca Al-Fatihah. Ketika imamnya sujud, dia nunggu giliran sujud. Ketika dia sujud, imamnya sudah selesai Al-Fatihah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yarka'u ma'ah, tidak boleh ruku ia seseorang bersamanya imam. Kenapa tidak boleh ruku? Li'annahu mu'timmun bih bihali qiraatihi, karena sesungguhnya seseorang itu mu'timun, berjamaah atau bermakmum, bihi dengannya imam, pada ketika membacanya si imam. Karena sesungguhnya seseorang itu mu'timun, berstatus makmum atau berjamaah
pada dengannya imam pada saat membacanya imam. Nggak bisa kamu samakan hukumnya sama masbuk. Masbuk dia belum berada dalam sholat ketika imam baca Al-Fatihah. Ketika imam baca Al-Fatihah, masbuk masih di luar sholat. Sementara orang ini ketika imam baca Al-Fatihah, dia sudah terdaftar sebagai makmum imam tersebut, walaupun dia masih mengerjakan sujud. Itu bedanya. Maka tidak boleh samakan yang masbuk, maka dia wajib menyempurnakan Al-Fatihahnya. Beda halnya dengan masbuk. Kalau begitu, kalau kita ambil pendapat yang kedua, wajib baca Al-Fatihah, fayatakhallafu, maka takhaluf ia seseorang. Fayatakhallafu, maka takhaluf ia seseorang, artinya tidak mengikuti pergerakan imam. Wa yaqra'u, dan membaca ia seseorang. Wa yas'a khalfahu, dan bersegera ia seseorang di belakangnya imam. Wa huwa mutakhallifun bi'udrin, dan dia dicatat sebagai orang yang takhalluf dengan uzur. Fa in kana imamuhu faragha minar ruku'i wa lam yusallim wafaqahu, maka jika adalah imamnya seseorang tersebut itu sudah selesai dari ruku dan belum salam ia imam, wafaqahu fima huwa, niscaya menyertai ia seseorang akannya imam, fima huwa fih, pada gerakan yang dianya si imam di dalamnya gerakan, sama halnya dengan masbuk. Fa in kana, ini atapnya ke fa'in juga. Fa'in di atas. Fa'in rafa'a minas sujud wal imamu qaim. Kalau di sini ketika dia bangkit dari sujud, kana imamuhu faragha minar ruku', adalah imamnya itu sudah selesai dari ruku'. Dia selesai dari sujud, ketika dia naik ke atas, imamnya sudah i'tidal. Pokoknya sudah selesai dari ruku', tapi belum salam. Maka niscaya dia akan mengikuti akannya imam. Dia tidak boleh baca Fatihah, dia tidak boleh ruku', akan tetapi dia akan menyamakan gerakan dengannya imam. Gerakan yang mana? Fima huwa fih, di gerakan yang dianya imam di gerakan tersebut. Kalau imamnya sedang i'tidal, dia ikut i'tidal. Kalau imamnya sujud pertama, dia sujud lagi, nggak perlu naik ke atas. Yang penting imamnya belum salam. Nah, kalau ketika dia selesai sujud kedua, imamnya justru sudah salam, ya sudah, tinggal lanjutin sholatnya.
Tapi ketika selesai dia sujud kedua, imamnya sedang i'tidal, dia ikut i'tidal. Selesai dia sujud kedua, imamnya sedang sujud pertama, dia ulang sujud lagi. Sujud dua pertama, sujud dia pribadi, sujud berikutnya lagi, sujud ikut imam. Maka hukum dia sama dengan masbuk. Masbuk yang mana? Masbuk yang mendapati imam setelah ruku. Masbuk yang menemukan imam pada gerakan setelah ruku. Masbuk itu akan takbiratul ihram dan akan menyusul imam di mana saja imam berada. Summa shalla rak'atan ba'dahu. Kemudian salat ia seseorang satu rakaat setelahnya imam. Maksudnya setelah salam imam. Bihaza, dengan cara seperti ini, dengan penjelasan seperti ini, qata'al imamu, menegaskan oleh Imam Haramain. Hati-hati dalam bab ini. Ada imam salat, ada Imam Haramain. Wa haka ghairuhu ma'ahu. Kalau qata'a bermakna satu pendapat, sama dengan tarik qati', satu pendapat, bisa diartikan menegaskan. Wa haka ghairuhu, menceritakan oleh selain Imam Haramain, ma'ahu, bersama cara yang tadi, wajhas sabiq, akan cara yang terdahulu, annahu yastaghilu bitartibi salati nafsi. Sesungguhnya orang yang terlambat solat gara-gara terlambat sujud itu menyibukkan diri sesuai dengan urutan solatnya sendiri. Sesuai dengan urutan solatnya sendiri. Wa in kana salam fatatil jumu'ah. Jika ada ia imam tu sudah salam, dia bangkit, dia selesai dari sujud kedua, imamnya telah duluan salam, maka hilanglah kesempatan solat Jumatnya. Kalau hilang kesempatan solat Jumatnya, maka dia akan menambah 3 rakaat, menjadikan Jumat itu jadi zuhur. Kenapa dia tidak bisa salat Jumat? Li'annahu lam tatimma lahu rak'atun qabla salamil imam. Karena sesungguhnya belum sempurna baginya seseorang. Karena sesungguhnya belum sempurna baginya seseorang oleh 1 rakaat sebelum salam imam. Karena syarat seseorang boleh menambah 1 rakaat ketika dia sudah sempurna berjamaah 1 rakaat. Sementara dalam kasus ini dia belum sempat 1 rakaat, imamnya sudah duluan salam. Bi khilafi ma idza rafa'a ra'sahu minas sujud fasallamat imamu fil hal. Dengan sebalik kejadian apabila mengangkat ia seseorang akan kepalanya dari sujud, lalu salamlah imamnya pada saat itu juga. Dengan sebalik kejadian apabila mengangkat ia seorang akan kepalanya dari sujud, pas diangkat kepala sujud kedua berdiri lurus, pas salam imamnya pada saat itu juga. Timmu fi hada al-jumu'ah, maka menyempurnakan ia seseorang
pada ini kejadian akan salat Jumat, wa bima qablahu, dan pada kejadian sebelumnya akan salat zuhur. Bentuk kejadian yang lain masih dengan kasus yang sama, orang nggak bisa sujud karena tempat terlalu sempit. Wa illam yumkinhu sujudu, dan jika tidak memungkinkan akannya seseorang oleh sujud sehingga rukuklah imamnya pada rakaat kedua, dia belum bisa, sudah berusaha, belum bisa juga untuk sujud karena tempat yang terlalu padat, sehingga rukuklah imamnya pada rakaat kedua. Fa fi qaulin, maka menurut satu pendapat, yura'i nazma salati nafsihi, menjaga ia seseorang akan urutan solatnya sendiri, maka yasjudul ana, dia sujud sekarang. Wal azharu annahu yarka'u ma'ahu, sedangkan menurut pendapat azhar, sesungguhnya orang yang belum bisa sujud sementara imamnya sudah berdiri lagi, sementara imamnya sudah rukuk lagi, yarka'u ma'ahu, itu rukuk ya seseorang bersamanya imam, berarti dia sudah berdiri sekali, sudah baca Al-Fatihah sekali, sudah rukuk sekali, sudah i'tidal. Sekarang ketika dia mau mencari tempat sujud, imamnya sudah berdiri, dia belum dapat tempat sujud. Imamnya baca Al-Fatihah, belum dapat juga tempat sujud. Imamnya baca surah, belum dapat juga tempat sujud. Imamnya rukuk lagi, dia tetap belum dapat tempat sujud. Apa yang harus dilakukan? Rukuk lagi bersama imam. Berarti rukuknya sudah 2 kali. Nah, karena rukuknya sudah 2 kali, mana yang dianggap rukuk rukun solatnya, mana yang dianggap rukuk mutaba'ah imam? Dijawab di sini, wa yuhsabu ruku'uhul awal fil asahi, dan yang dianggap rukun solat, yang dihitung itu adalah rukuknya seseorang yang pertama menurut pendapat asal. Kenapa rukuk yang pertama yang dihitung sebagai rukun salatnya? Li'annahu atabi waqtal i'tidadi birukuk, karena sesungguhnya seseorang mengerjakan dengannya rukuk pada waktu dianggap dengannya rukuk. Karena sesungguhnya seseorang atabihi mengerjakan dengannya rukuk pertama pada waktu dianggap atau dihitung dengannya rukuk. Memang sudah jadwalnya. Jadi dari 2 rukuk tersebut, rukuk yang sesuai jadwal, rukuk yang sesuai aturan adalah rukuk pertama. Wasani lil mutaba'ah. Sementara rukuk yang keduanya ini karena mutaba'ah imam. Farraqatuhu mulaffaqatun mirku'il ula wa sujudis saniyah. Maka rakaatnya seseorang itu dilapisi, digandeng. Ingat dalam tamimah bina lafif ada 2 huruf ilat yang sama. Nah, maka rukuknya itu digandeng
dari rukuk pertama dengan sujud kedua, atau bahasa mudah dilipat. Maka rakaatnya seseorang itu dilipat atau digandeng dari kalau rukuk rakaat pertama, kalau sujud kedua. Nah, jadi 2 rakaat itu dia bahasanya cuma 1. Rakaat pertama dia ambil berdirinya, Al-Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya. Rakaat kedua dia ambil sujudnya. Lengkaplah 1 rakaat. Orang 2, dia 1. Nah, ketika imam tasawuf akhir, dia tasawuf akhir, imam salam, dia tambah 1 rakaat. Alladhi atabih. Nah, sujud kedua yang ia melakukan dengannya. Wa tudraku bihal jumu'atu fil asahi, dan didapatkan dengan sebabnya rakaat yang dirangkai seperti itu, rakaat yang tambal sulam seperti itu, akan salat Jumat menurut pendapat asal. Kenapa dia dapat salat Jumat? Li sidqir rakaati fil hadis sabiq, karena terbenar 1 rakaat pada hadis yang telah terdahulu dengannya rakaat seperti demikian. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yaqulu, itu berkata, ya pendapat yang kedua, la, dia tidak bisa mendapatkan salat Jumat. Kenapa tidak bisa? Li naqsiha, karena kurangnya rakaat. Nah, bisa dipahami tanpa dicontohkan? Sudah? Bisa digambarkan tanpa dicontohkan? Bisa? Bisa. Allah. Karena tasawurnya jauh. Di tempat kita nggak kebayang. Nah, itu aja masalahnya. Tapi masalahnya nggak terlalu berat. Hanya saja rincian hukumnya padat. Bisa disimpulkan berapa rincian hukum sama orang yang nggak bisa sujud? Nah, saya ulang rinciannya saja. 1, dia bisa sujud ketika dia naik berdiri rakaat kedua, imamnya masih berdiri. Itu yang pertama. Maka hukumnya dia wajib baca Al-Fatihah sebisanya. Kalau belum sempurna, nggak perlu disempurnakan. Dia boleh rukuk bersama imam. Yang kedua, ketika dia bangkit dari sujud kedua, naik ke atas, imamnya sudah rukuk. Maka hukumnya, kita ambil yang sahih saja, dia langsung rukuk karena dia sama masuk. Yang ketiga, dia bangkit dari sujud keduanya, imamnya sudah lewat rukuk, belum salam. Maka dia harus mengikuti di mana imam saat itu juga. 4, dia bangkit dari sujud kedua, imamnya sudah salam. Duluan salam imamnya dari dia bangkit. Maka dia
gagal salat Jumatnya. Salat akan ditambah 3 rakaat. Yang kelima, dia bangkit dari sujud kedua pas duduk pas imam salam, maka dia dianggap dapat salat Jumat, tinggal tambah 1 rakaat. Yang keenam, dia belum sempat rukuk, belum sempat sujud, sementara imamnya sudah rukuk lagi, maka pada saat itu dia ikut rukuk bersama imam. Dan kalau dia sempat sujud sebelum imam salam, katakanlah sempat, maka dia berhasil dapat 1 rakaat tambah 1 rakaat. Ini namanya rakaat mulaffaqah. Nah, binanya bina lafif. Salah ya, bukan lafif. Mulaffaq. Artinya ditambal. Tambal sulam. Berdiri Al-Fatihah, rukuk, i'tidal diambil rakaat pertama, sementara sujud kedua diambil pada rakaat kedua. Itu 6 kejadian. Sudah. Kalau praktek suruh panggil seluruh yang ada di aula situ. Suruh masuk ke sini. Nah, salat jamaah di sini. Tempat sekecil ini, suruh jamaah semuanya di sini. Nah, itu bentuk kejadiannya. Kapan pergi umrah? Nanti ketika pergi umrah masuk ke Hijr Ismail, solat di situ, baru antum ingat hukum ini. Dan saya orang Indonesia, dia masuk ke situ untuk berdiri saja. Jarang berani sholat. Yang berani sholat itu yang kulitnya agak gelap. Nah, dia bisa sujud di mana saja. Nah, mereka lebih mengerti hukum ini daripada kita. Nah, lanjut. Wa muqabil ahsa as-sabiq, muqabil pendapat asal yang telah terdahulu, yuhsabu ruku'us tsani dunal awali, dihitung rukuknya yang kedua bukan yang pertama. Asal yang mana itu? Hah? Enggak terlalu jauh. Wal azharu annahu yarka'u ma'a wa yuhsabu ruku'uhul awwalu fil asahi. Orang yang tadi rukuk 2 kali, karena dia tidak bisa sujud sebelum imam rukuk, terpaksalah dia rukuk bersama imam, dia akan rukuk lagi. Maka yang dihitung rukuk dari 2 rukuk itu adalah rukuk pertama. Menurut pendapat asal, muqabil asal yang dihitung adalah rukuk kedua. Yuhsabu ruku'uhu tsani, rukuknya kedua. Dunal awali, tidak rukuk pertama. Litulil muddati bainahu wa bainas sujud, karena lamanya jedah antara rukuk dan di antara sujud. Wa ala hadza, kalau berdasarkan di atas pendapat yang kedua ini, yang dihitung adalah rukuk kedua, tudrakul jumu'atu bihadzir raka'ah, niscaya bisa diraih salat Jumat dengan ini rukuk jazman.
Kenapa jazman? Karena rukuknya, karena rakaatnya mulus. Nah, rakaatnya mulus, bukan rakaat yang tambal sulam. Nah, contohkan saja. Berdiri 3. Ismail Abu Ihsan. Antum salat berjamaah. Jangan jauh-jauh, sini saja. Ihsan imam, Abu Bakar makmum. Makmumnya sebelah kanan. Nah, kemudian Ismail makmum juga. Makmumnya belakang Abu. Lagi, maju lagi. Maju lagi. Lagi. Udah. Nah, tuh, itu je salatnya. Karena tempat cuma segitu ada. Nah, silakan salat. Ismail ngantri dulu. Rukuk aja nggak bisa kan? Oke, sujud. Tidak. Sujud. Sujud. Nggak bisa kan? Ngantri dulu. Ngantri di atas. Oke. Lebih rapat lagi sebagai depan. Nah, posisi itu antum bisa sujud nggak Ismail? Rukuk sudah? Tidak sudah? Mau sujud? Belum, nggak bisa sujud. Terus rakaat kedua. Nah, antum belum sujud dari tadi, imam udah rukuk rakaat kedua. Apa yang harus dilakukan? Rukuk lagi. Oke. Sami Allah liman hamidah. Baru bisa rukuk. Nah, ini imam yang saya maksudkan nih. Ini Ismail ini. Nah, Ismail ini berdiri aja dulu. Udah berapa kali rukuknya? 2. Yang rukuk yang dianggap rukuk salatnya rukuk yang mana? Rukuk yang tadi atau yang kedua? Pendapat yang kuat? Pertama. Pendapat yang kedua? Rukuk kedua. Kemudian karena apa namanya itu? Karena Ihsan sama Abu tahu Ismail nggak bisa sujud, antum geser ke depan, nyesot. Satu, Abu juga, tuh, itu udah mentok tuh, baru antum dapat sujud. Ini orang masih tasawuf nih. Suruh geser lagi. Oke, sujudlah Ismail. Ini orang masih tasawuf. Jangan lama-lama pula. Oke. Rukuknya 2, sujudnya sekali. Maka menurut pendapat yang pertama, yang sah adalah rukuk yang pertama tadi. Maka rakaat Ismail itu nama rakaat mulaffaqah, rakaat tambal sulam. Kenapa katakan tambal sulam? Rukuknya yang dihitung rukuk rakaat pertama, sujudnya hitung sujud rakaat, disatukanlah dia, jadilah satu rakaat. Nah, di sini khilafiyahnya. Setelah mereka salam, Ismail boleh nggak lanjut tambah satu rakaat jadi Jumat? Pendapat kedua kuat? Boleh, karena kan dapat satu rakaat seperti dalam hadis. Pendapat yang kedua nggak boleh, karena sholatnya aneh, sholatnya tambal sulam, nggak mulu saja begitu, sehingga dikatakan Ismail nambah 3 rakaat, dia nggak dapat Jumat. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, yang dihitung adalah rukuk kedua, karena rukuk pertama ada lama kali jaraknya, maka dihitunglah rukuk kedua. Maka sepakat ulama dengan satu rakaat ini dia bisa dapat Jumat. Kenapa? Karena sholatnya mulus. Nah, rukuk kedua i'tidal sujud kan mulus tuh. Rukuk kedua i'tidal sujud mulus, satu rangkaian. Kalau tadi enggak, melompat.
Nah, sujud rukuk pertama, kemudian dia i'tidal, sujud ke rukuk kedua nggak dihitung, i'tidal lagi nggak dihitung, baru sujud. Diterlangkau bahasa orang Padangnya, terlangkau ya. Nah, daripada rukuk pertama ke sujud kedua, rakaat kedua oleh rukuk dan sujud tambahan karena mutaba'ah. Jadi aneh rakaatnya, sehingga pendapat kedua mengatakan rakaat yang Anda dapatkan dalam salat seperti itu tidak seperti dalam hadis, sehingga harus menambah 3 rakaat jadi zuhur. Nah, oke. Iya. Kalau misalnya dia maksa atau sujud ya, tapi di atas bangku lagi dulu ya. Maksudnya? Kayak tadi kan terlanjur misalnya semuanya sujud ya, kan sempit tuh. Dia kena kaki, maka dia harus berdiri lagi tuh ya. Nah, kalau masih bisa sujud, itu wajib sujud. Maksudnya terlanjur dia untuk kena kaki sih. Bisa sujud nggak? Ya, dia terlanjur dia sujud itu kena kaki sih. Boleh sujud di kaki. Ya. Ya, kalau dia terlanjur sujud dan bisa sujud di kaki, itu contoh tadi itu kurang pas. Harusnya lebih rapat lagi. Nah, jadi Ismail nggak bisa sujud sama sekali. Kalau masih bisa sujud di kaki, wajib sujud di kaki. Bisa sujud di punggung, wajib sujud di punggung. Sah. Itu awal pembahasannya. Ya. Kalau kita pakai isyarat aja. Tadi kita ambil pendapat yang mana? Penjabaran hukum ini berasal dari mana tadi? Coba antum telusuri pembahasan yang tadi itu apa pangkalnya? Hah? Bukan, kalimat sebelumnya apa? Ya, tamakkana minhu itu sebelumnya apa? Lanjut lagi bacanya. Oke, lanjut. Oke, itu yang maksud saya. Summa ala sahih. Pembahasan yang kita praktek tadi yang panjang lebar berdasar yang mana? Apa pendapat sahih? Tunggu. Tapi kalau antum mau pakai pendapat kedua tadi, apa pendapat kedua? Yumi ubi. Itu nggak perlu pembahasan yang kayak tadi itu. Berdiri aja. Nah, ini kalau pendapat yang kedua. Imam rukuk dia rukuk, imam tidak dia tidak. Imam nggak bisa sujud. Gitu saja. Selesai. Tapi rincian hukumnya juga sama seperti ini. Yang mana? Seperti dia sholat Jumat nanti dia cuma nambah 1 rakaat. Iya. Nah, kalau ambil pendapat yang kedua, nggak perlu maksa-maksain dulu sujud, nggak usah nunggu-nunggu, nggak mampu sujud isyarat, maka sholat Jumatnya sah. Bahkan tidak akan menambah 1 rakaat, karena dia nggak ada istilah tertinggal dari imam. Nah, yang kita bahas pembahasan yang panjang lebar tadi berawal dari kalimat summa ala sahih. Kemudian kalau kita mau mengkaji berdasarkan pendapat yang sahih, maka lahirlah beberapa hukum tadi. Bismillah. Falau sajada ala tartibi salati nafsi aliman
bi anna wajibahu mutaba'atu fi ruku'i alal qaulil azhar dzakiran lidzalik batalat salatu. Maka jikalau sujud ia seseorang ikut urutan solatnya sendiri, hal keadaan dia tahu bi anna wajibahu mutaba'ah, sesungguhnya kewajiban seseorang adalah mengikuti imam fi ruku'i, di dalam gerakan ruku berdasarkan qaul azhar, zakiran lidzalik, hal keadaan dia sadar dengan demikian, batalat salatu, niscaya batal salatnya. Pembahasan ini merujuk ke mana? Fa lau. Fa itu ada fa tafrid, artinya pengembangan hukum. Mana hukum asalnya? Mana? Lihat matan. Wa illam yumkin hus sujudu, enggak jauh di atas, hanya 1, 2, 3, 4 baris, 5 baris saja. Wa illam yumkin hus sujudu, jika tidak memungkinkan akannya seorang oleh sujud sampai imamnya ruku, dia tidak bisa sujud sementara imam sudah ruku, wal azharu annahu yarka'u ma'ah, dia akan ruku bersama imam. Baru ditafrid, falau sajada ala tartibi salati nafsi, kalau dia tidak ruku tapi dia terusin sujud sesuai dengan urutan salatnya, maka dia tahu kewajibannya dia adalah ruku, dan dia tahu bi anna wajibahu mutaba'ah fi ruku', sesungguhnya kewajibannya seseorang adalah ikut imam di ruku', ikut pendapat azhar. Zakiran lidzalik, dia sadar hal demikian, inilah kewajiban saya, tapi dia enggak mau, langsung saya sujud, batallah salatnya. Bukan hanya Jumat yang dia dapatkan, tapi Jumatnya yang batal, salatnya batal. Wa inna siyadzalikal ma'lum indah, jika lupa ia seseorang akan demikian yang dia ketahui di sisinya, jika lupa ia seseorang akan demikian yang diketahui di sisinya, apa yang dia ketahui? Kewajibannya adalah mutaba'ah imam dan ruku', tapi dia lupa. Au jahila dzalik, atau dia tidak mengetahui hal demikian, dikira dia adalah mesti sujud karena urutannya sudah sujud, lam yuhsab sujuduhu al-awwal, niscaya tidak dihitung sujudnya seseorang yang pertama, li mukhalafatihi bihi al-imama, karena mukhalafahnya seseorang dengannya sujud akan imam, dan tidak batal dengan sebabnya sujud oleh salatnya karena udurnya seseorang. Masih dalam kejadian orang yang tidak bisa sujud karena sempit, akhirnya dia berdiri dalam posisi i'tidal, mencari kesempatan, menunggu kesempatan untuk mencari tempat sujud kosong, enggak bisa juga. Nah, ketika dia menunggu sementara imamnya sudah ruku rakaat kedua, dia masih belum sujud di rakaat pertama, pendapat yang kuat dia wajib ruku bersama imam. Kalau dia tidak mau mengikuti aturan tersebut, malah dia tetap cari tempat sujud, enggak mau ruku bersama imam, sementara dia tahu hukumnya dan dia sadar telah melanggar hukum, maka salatnya batal. Tapi kalau dia lupa hukumnya atau dia tidak tahu hukumnya, maka salatnya tetap sah, tapi sujudnya itu tidak dihitung dengan imam, namun salatnya tidak batal karena udzur. Fa idza sajada saniyan husiba hadza sujud,
Maka apabila sujud ia pada kali kedua, niscaya dihitung ini sujud. Apabila dia sujud kali kedua, niscaya dihitung ini sujud. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Ghazali sama dengan Imam Haramain dan Imam Saidalani. Nah, Saidalani itu kalau sekarang artinya apoteker. Nah, jadi Imam Saidalani ini pakar meracik obat. Wal huwa muradu fi qaulil Muharrar, dialah yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Rafi'i dalam Muharrar, fal manqulu annahu yuhsabu bih, maka yang dikutip dari para ulama sesungguhnya sujud itu dihitung dengannya sujud. Maksudnya maka sempurna dengannya sujud oleh rakaat. Jadi sujud dia pertama tadi nggak dihitung, tapi tidak batal salat karena dia tidak tahu. Nah, ketika dia naik nanti ke rakaat kedua, lalu dia sujud lagi, sujud kedua inilah yang dihitung. Berarti rakaat pertama yang dihitung yang mana? Berdiri rukuk i'tidalnya. Kemudian dia turun ke bawah sujud 2 kali, naik rakaat kedua. Kemudian dia rukuk i'tidal sujud. Nah, sujud rakaat kedua ini diambil untuk menyempurnakan rakaat pertama, dan dia harus menambah 1 rakaat lagi. Wal asahu idrakul jumu'ati bihadzi raka'ah. Pendapat yang kuat, orang itu dianggap dapat Jumat dengan ini rakaat mulaffaqah yang ditambal sulam dari rukuk pertama dengan sujud kedua karena alasan yang telah terdahulu. Menurut pendapat asal, seseorang itu dianggap mendapatkan solat Jumat dengan ini rakaat yang tambal sulam. Rukuknya diambil rukuk rakaat pertama, sementara sujud rakaat kedua karena alasan yang telah terdahulu. Apa alasannya? Karena dalam hadis mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Rakaat yang ada dalam hadis tersebut tidak dirincikan apakah rakaat alat tul, mulus, atau tambal sulam, dengan syarat idza kamulatis sajdatan, apabila sempurna 2 sujud. Apabila sempurna 2 sujud, biha padanya rakaat, maksudnya pada rakaat kedua sebelum salam imam. Sebelum salam imam. Bi khilafi ma, dengan sebalik, maksudnya dia tidak akan dapat Jumat. Dia harus menjadikan Jumatnya jadi zuhur. Ma idza kamulata, apabila sempurna keduanya 2 sujud setelah salam imam. Titik. Wa bahasa Rafi'i, telah membahas oleh Imam Rafi'i fima dzukir, pada pembahasan yang telah disebutkan di atas, diambilkan dari pendapat Imam Ghazali dan juga selain Imam Ghazali. Apa pembahasan yang disampaikan? Bi annahu idza lam yuhsab sujuduhu,
sesungguhnya orang tersebut apabila tidak dihitung sujudnya, apabila tidak dianggap sah sujudnya, sementara imamnya ruku, likauni fardi al-mutaba'ah, karena keadaan kewajibannya seseorang adalah mengikuti imam. Wajaba alla yuhsaba, niscaya wajiblah bahwa tidak dihitung. Wajaba alla yuhsaba, wajiblah bahwa tidak dihitung ia ruku. Wal imamu fi ruknin ba'da ruku, ketika imam berada pada rukun setelah ruku. Nah, ketika imam berada di dalam rukun setelah rukun. Ini penegasan Imam Rafi'i. Pendapat ini dari Imam Ghazali juga ulama yang lain. Kalau sekiranya orang yang tidak bisa sujud tersebut karena tempat yang padat, akhirnya dia bertahan menunggu ketempatan sujud di posisi i'tidal, lalu imamnya terus melanjutkan solat, dan imamnya sudah ruku naik rakaat kedua, dan imamnya sudah sujud kemudian naik rakaat kedua dan sudah ruku. Kalau di saat itu dia sujudnya tidak dihitung. Nah, ketika dia sujud pada saat imam ruku tidak dihitung, apalagi kalau dia sujud ketika imam sudah lewat gerakan ruku. Nah, dia sujud ketika imam i'tidal misalnya, dia sujud ketika imam sujud juga, maka sujudnya juga tidak dihitung. Ini penegasan dari Imam Rafi'i, dari Imam Ghazali. Qala wal mafhumu min kalamil aktsarin alla yuhsaba lahu syai'un mimma ya'ti bi ala ghairi sabilil mutaba'ah. Yang dipahami dari perkataan mayoritas ulama, yang dipahami dari kalam kebanyakan fuqaha, sesungguhnya tidak dihitung baginya seseorang apapun dari apa saja yang ia kerjakan dengannya tidak sesuai mengikuti imam. Ini mafhum perkataan kebanyakan para ulama. Si makmum yang terhalang sujud tersebut, kalau dia melakukan pergerakan rukun solat tidak dengan jalan mutaba'ah, maka apapun yang dia buat tidak dianggap sah. Wa iza sallamal imamu sajadat sajatain, apabila telah salam oleh imam, niscaya sujud ya si makmum akan 2 kali sujud untuk menyempurnakan rakaat. Wala yakunu mudrikal lil jumu'ah, dan tidak ada ia makmum itu dianggap mendapatkan solat Jumat. Berarti kondisi tempat memang terlalu padat. Imam wajar dia dapat sujud karena dia imam. Makmum di depan bisa saja, tapi makmum saf kedua, saf ketiga, ini susah untuk dapatkan sujud. Akhirnya dia nggak bisa sujud sampai imam salam. Nah, pada saat itu kewajibannya adalah ya sujud. Takbiratul ihram sama dengan imam.
Rukuk pertama sama dengan imam, i'tidal rakaat pertama sama dengan imam. Imam sujud dia nunggu tempat kosong, enggak kosong-kosong tempatnya. Imam naik rakaat kedua, dia masih nunggu tempat kosong. Imam rukuk, dia ikut rukuk lagi, karena aturan tadi kan wajib rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal juga. Imam sujud, tetap dia enggak bisa sujud. Imam salam, orang bubar, baru dia bisa sujud. Nah, maka pada saat itu dia wajib sujud demi menyempurnakan satu rakaat. Karena satu rakaatnya sempurna ketika imam sudah salam, berarti dia tidak dapat sholat satu rakaat bersama imam, maka dia dianggap tidak dapat sholat Jumat. Wasakata ala dzalik fi Raudhah, diam ia Imam Nawawi di atas demikian ulasan di dalam kitab Raudhah. Enggak ada komentar daripada Imam Nawawi. Berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, qata'a bihil musannif, menegaskan dengannya, artinya hanya satu pendapat dengannya oleh musannif dan juga oleh jumhur. Titik. Masih dengan cerita yang sama, tapi dengan keadaan berbeda. Walau faragha min sujudil awwali, jikalau selesai ia makmum dari sujud pertama, fawajadal imama sajidan, maka dia temukan imam dalam keadaan sujud. Alhamdulillah, dapat dia kesempatan sujud. Sujud dah dia, sujud pertama, duduk antara sujud, sujud kedua. Kemudian ketika mau naik ke rakaat kedua, imamnya sudah sujud. Fawajadal imama sajid, dia selesai dari sujud rakaat pertama, dia temukan imamnya sudah sujud. Fataba'ahu, maka mengikuti ia si makmum akannya imam pada dua sujudnya imam, husibatalah. Nah, yang dihitung kedua-duanya sujud baginya si makmum. Wa takunu raq'atuhu mulaffaqah, dan jadilah rakaatnya rakaat tambal sulam. Jadilah rakaatnya rakaat tambal sulam, rakaat yang digabungkan. Kenapa dikatakan digabungkan? Karena berdirinya, Fatihahnya, rukuknya diambil dari rakaat pertama, sementara sujudnya yang dihitung adalah sujud yang terakhir. Nah, itu namanya rakaat mulaffaqah. Walau takhallafa bis sujudi fil ula nasiyan lahu hatta rakal imamu lisaniyah, jikalau takhalluf, meninggalkan diri ia si makmum dengan sujud fil ula, pada kejadian pertama, haka, dan dia lupa baginya sujud, sehingga rukuklah imam bagi rakaat kedua. Fazakarahu, lalu ingat ia si makmum akannya sujud. Raka'a mahu alal mazhab, nisya rukuk ia si makmum bersama imam menurut pendapat mazhab. Fil ula, itu kata kuncinya, pada kejadian pertama. Mana dia kejadian pertama?
takhallafa bisujudi fil ula. Oh maaf, kan kejadian pertama, rakaat pertama. Walau takhallafa bisujud, jikalau takhalluf, meninggalkan diri, tidak ikut imam, ia si makmum dengan sujud rakaat pertama. Kenapa dia takhalluf? Karena dia lupa, nasiyan lahu, karena lupa baginya sujud. Sebetulnya kewajibannya adalah ruku', tapi dia berusaha untuk sujud karena lupa. Dia tahu tapi lupa hukumnya, sehingga ruku'lah imam rakaat kedua. Selesai dia dari dua sujud tersebut di rakaat pertama, naiklah dia ke atas, imamnya sudah ruku'. Lalu dia ingat, astagfirullah, harusnya saya nggak boleh sujud ini. Kenapa saya sujud tadi? Dia ingat setelah berdiri, raka'ah ma'ah. Niscaya dia ruku' kembali bersama imam menurut pendapat mazhab. Sebagaimana menjelaskan ia Imam Rafi'i, dengannya pendapat di dalam kitab Muharrar berdasarkan Qaulil Azhar. Apa itu Qaulil Azhar? Qaulil Azhar yang mana? Kasih lagi tanda ke belakang. Apa itu Qaulil Azhar belakang? Wal azharu annahu yarka'u ma'ah. Itu dia. Sesungguhnya dia wajib rukuk bersama imam. Nah, ambil pendapat yang itu, dia wajib rukuk bersama imam, tapi dia nggak rukuk, dia usaha sujud sendiri. Kenapa dia usaha sujud sendiri? Karena lupa. Kemudian selesai sujud baru ingat, maka dia rukuk bersama imam. Alal qaulil azhar, di atas pendapat azhar, alladzi qata'a bihi ba'duhum, pendapat yang menegaskan dengannya oleh sebagian mereka. Jadi sebagian fuqaha mengatakan enggak ada dua kaul di sana, satu kaul saja. Wal qaulu tsani, sementara pendapat yang kedua, yura'i nazma salati nafsihi kal mazhum, dia akan menjaga urutan solat dirinya sendiri sama dengan orang yang mazhum. Nah, orang yang berada di tempat yang sempit. Wa farqal qati' bil awal, dan membedakan maaf, salah lagi, salahnya nggak jauh. Walau takhallafa bisujudi fil ula, jikalau takhalluf ia seseorang dengan sujud pada rakaat pertama. Takhalluf dengan sujud pada rakaat pertama, imam sudah sujud, dia diiktidal saja, nggak ikut sujud dia. Itu maknanya takhalluf dengan sujud. Imam sudah sujud, dia tetap pada i'tidal. Kenapa dia buat begitu? Nasiyan lahu, karena dia lupa baginya, nggak nyadar. Sehingga ketika imam sujud pertama, dia di posisi i'tidal, imam duduk antara dua sujud, dia posisi i'tidal. Imam sujud kedua, dia masih i'tidal, masih melamun. Imam naik rakaat kedua baca Al-Fatihah, dia masih melamun. Imam baca surah, dia masih melamun. Jangan melamun lah, hilang setengah kesadarannya. Sampai imam ruku rakaat kedua, Allahu Akbar rakaat kedua, baru ingat deh,
Ya Allah, kok sejauh itu saya tinggal ya? Nah, ini beda sama si mazhum. Ini namanya nasi, yang tadi mazhum. Orang berdesak-desakan, orang ada di tempat yang sempit sehingga nggak bisa sujud. Kalau ini nggak bisa sujud karena dia lupa, maka dia akan rukuk bersama imam ikut pendapat mazhab. Sebagaimana menegaskan ia Imam Rafi'i dengan yang pendapat dalam Muharrar, dicocokkan berdasarkan kaul Azhar yang telah mengkotok dengannya kaul oleh sebagian mereka. Mengkotok artinya memilih satu pendapat. Wa qaulus tsani, menurut pendapat yang kedua, yura'i nazma salati nafsi. Pendapat yang kedua, dia tetap menjaga nazam salatnya. Menjaga nazam salatnya artinya dia akan turun untuk sujud kemudian naik ke atas. Sama hukumnya dengan si mazhum, orang yang berada di tempat yang sempit, orang yang tidak bisa sujud karena sempitnya tempat, itu disamakan hukum kepadanya orang yang tidak sujud karena menghayal. Wa farraqal qati'u bil awal, membedakan oleh orang yang menegaskan pendapat pertama, orang yang kelupaan sujud ini harus ruku, tidak boleh melanjutkan salatnya sendiri, bi annahu muqassir, sesungguhnya orang yang takhaluf karena lupa itu ceroboh dengan kelupaannya. Itu ceroboh dengan kelupaannya. Masa bisa disamakan sama mazhum? Orang yang berada di tempat yang sempit, dia tidak sujud karena tempatnya sempit. Yang ini dia berada di tempat yang lapang, hanya saja kesadarannya hilang. Berkata Imam Rafi'i, wa tariqul qati azhar, tariq qati itu lebih kuat. Tutimmatun lau zuhima anis sujudi, jikalau seseorang tidak bisa sujud karena tempat sempit, fi ghairil jumu'ah, pada selain salat Jumat, hatta raka'al imamu fi tsaniyah, sehingga rukuklah imam rakaat kedua, maka pada masalah ini juga ada dua kaul. Sebagaimana pada pembahasan salat Jumat sebelumnya. Wakila, pendapat yang kedua, yarka'u ma'ahu qat'an, ruku' ia si makmum bersama imam qat'an. Qat'an artinya tunggal, satu pendapat, nggak ada khilaf. Pendapat yang ketiga, yura'i nazma salati nafsi qat'an, dia menjaga urutan salatnya sendiri, satu pendapat, nggak ada khilaf. Jadi tiga pendapat juga jadinya. Pendapat yang pertama tetap dua kaul, sama dengan orang yang nggak bisa sujud di salat Jumat. Pendapat yang kedua, enggak, kalau salat wajib satu kaul saja, yaitu dia wajib rukuk bersama imam. Pendapat yang ketiga, satu kaul juga kata beliau, cuman wajib mengatur salatnya sendiri. Wa innama zakaruz zaham fi babi salatil jum'ah li'annahu fiha akthar. Kenapa mereka menyebut pembahasan berdesak-desakan dalam bab salat Jumat? Hanya saja mereka menyebut, para fuqaha, pembahasan berdesak-desakan di bab salat Jumat karena sesungguhnya berdesak-desakan pada salat Jumat itu sering terjadi. Nah, kemarin dalam pembahasan salat wajib tidak ada diangkat bab zaham. Bab salat jamaah tidak diangkat bab zaham. Kenapa bab zaham dinaikkan di pembahasan salat Jumat? Jawabannya, karena di salat Jumatlah sering terjadinya zaham zaman itu. Nah, zaman sekarang lapang ketuntang, masih bisa tidur di sebelah belakang.
bab salat Jumat. Guling-guling situ, kosong sok. Nggak akan ada bab zaham. Titik. Ada nggak jelas redaksinya? Silakan. Kalau misalnya kita sujud di punggung atau di kaki itu cara sama dengan sujud. Kalau misalnya kita si mau berdiri, kita sujud pasal yang pasal berdiri boleh tak? Imam? Misalnya mau berdiri tak? Buka punggungnya, kita sujud di posisi dia. Oh, kita sujud di punggung imam yang imam sedang berdiri. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak sujud namanya. Itu namanya meluk imam. Jadi sujud di punggung yang dibahas dalam pembahasan tadi, sujud di punggung orang sujud. Sujud di kaki orang sujud. Nah, itu pembahasannya. Nah, dalam pembahasan tersebut wajib juga dia harus meninggikan pinggulnya dari kepala. Kalau bisa, kata Musanad. Caranya bagaimana itu? Caranya dia berada di atas tempat yang tinggi. Orang punggung yang tempat dia sujud itu ada tempat yang bawah. Itu caranya. Tapi kalau nggak bisa juga, terserahlah sujud semampunya. Mau sujud di kakinya, mau sujud di punggungnya, posisinya bisa lebih menonggeng atau sama datar punggungnya, itu sah. Nah, karena alasan darurat. Nah, sementara orang yang kita mau jadikan punggungnya tempat sujud ini, dia sudah berdiri. Mana cara sujudnya itu? Tentu bukan sujud lagi namanya. Itu merapatkan shaf. Nah, ada redaksi. Nyalain lampunya. Sudah? Tunjukkan teks atau mafhum yang belum jelas sebelum kita lanjutkan pada fasal berikutnya. Kalimat mana yang antum belum pahami, kemudian redaksi mana yang belum dimengerti. kita nggak mesti tujuh anggota itu menunggu sebelumnya. Misalnya ini pernah kejadian
atau sholat jemaah itu dekat sekali. Rasa-rasanya itu dan itu nggak bisa nyentuh ke kanan, harus nyentuh ke kanan. Itu sudah sahur. Jadi saat itu kita taruh dahi di mana? Ya mau. Apa yang menghalang kiri kanannya? Kita berada di soft paling belakang. Depannya tuh Ada orang. ya. Maka kalau kita lihat teks tadi, seseorang yang mazhub berada tempat yang sempit,
sholat yang jatuh itu fardu? Kata pendapat pertama, sholat pertama. Kata pendapat yang kedua, sholat kedua. Kata pendapat yang ketiga, terserah orangnya. Kata pendapat yang keempat, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, antum ikut pendapat yang keempat saja nih. Mudah urusan nih. Hanya satu Ustaz, boleh nggak saya mau kambing darurat sekali? Terserah Allah. Mazhab baru lagi. Terserah Allah. Mana saya tahu kehendak Allah Ta'ala. Meninggal dulu lah, gak tahu apa kehendak Allah. Pendapat yang ketiga, terserah kita. Nah, maka ambillah pendapat yang kuat dalam beramal supaya jelas ketegasannya. Enggak boleh isyarat, wajib menunggu. Nah itu. Karena dia bukan sakit. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.